Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita sampai saat ini bisa menikmati kebaikan Tuhan, kita masih bisa beribadah. Saya percaya itu karena perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan, tangan Tuhan yang kuat yang akan terus menuntun, menyertai, dan memelihara hidup kita. Karena itu mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari pada hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita teduhkan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Kita izinkan Tuhan melawat kita. Tuhan izinkan Tuhan memulihkan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah manusia. Tuhan juga yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau yang terus menuntun kami, membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Hari ini kami rendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami bawa korban pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami di altar-Mu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat kami. Engkau siap memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerjalah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Engkau di tengah-tengah kami. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat yang paling berbahaya di dalam hidup kita adalah zona nyaman. Comfort zone. Zona nyaman merupakan tempat yang sangat berbahaya dalam hidup kita.
Walaupun tidak jarang orang mencari hal ini. Kenapa? Ketika kita terjebak di dalam zona nyaman, maka seringkali kita mulai kehilangan sikap waspada. Dan kita mulai kehilangan sikap ketergantungan kepada Tuhan. Karena itu tidak jarang kita temukan ketika orang masuk ke dalam zona nyaman, saat itulah orang mulai jatuh. Tidak jarang kita temukan rumah tangga menjadi berantakan ketika semuanya baik-baik saja. Ketika ekonomi mulai mapan, usaha mulai lancar, tidak ada masalah yang begitu berarti. Kita mulai temukan saat itu para suami mulai tergoda untuk selingkuh. Anak-anak sudah mulai hidup liar dan tidak terkontrol. Istri mulai tidak bisa menguasai diri sehingga mulai belanja sesuka hati, sehingga tanggungan kredit ada di mana-mana. Zona nyaman seringkali membuat kita tidak lagi waspada, tidak lagi bergantung sama Tuhan. Kita mulai tidak bisa lagi mengontrol keinginan-keinginan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Stendhal pernah mengatakan seperti ini. Zona nyaman adalah peti mati berlapis mewah. Ketika kamu tinggal di peti mati yang mewah, kamu mati. Sekali lagi saya bacakan. Stendhal mengatakan, zona nyaman adalah peti mati berlapis mewah. Ketika kamu tinggal di peti mati yang mewah, kamu mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kenapa seringkali Tuhan izinkan kita mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak masalah. Tuhan tidak mau kita terjebak kepada zona nyaman yang akhirnya membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, membuat kita semakin keluar dari panggilan Tuhan. Zona nyaman ini sangat berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, tema renungan kita pada hari ini adalah pengharapan bagi yang tidak berdaya. Pengharapan bagi yang tidak berdaya. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari Keluaran, kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa
Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang dari sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang barusan kita baca dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13 itu merupakan sepenggal kecil dari bagian perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan. Bagian kecil dari perjalanan mereka yang sangat penting, di mana Tuhan sedang mendidik mereka di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana di Rafidim orang Israel memberontak kepada Tuhan. Saat itu mereka berkemah, dan ketika mereka berkemah ternyata di sana tidak ada air. Orang Israel mulai bertengkar kepada Musa, mereka mulai memberontak. Mereka menuduh Musa akan membunuh mereka di padang gurun. Saat itu dengan sabarnya Tuhan tetap melindungi mereka. Dengan sabarnya Tuhan memenuhi keinginan mereka. Tuhan keluarkan air dari gunung batu. Dan saat itu mereka puas minum dari air yang keluar dari gunung batu tersebut. Bapak Ibu, tentu mereka bersuka cita. Tentu mereka senang. Apa yang mereka harapkan sudah tercapai. Mereka puas dengan air yang keluar dari gunung batu. Baru mereka menikmati masa-masa senang mereka. Baru mereka menikmati masa-masa istirahat mereka. Saat itu orang Amalek datang menyerang mereka. Apa yang kita baca barusan, mereka tidak sempat menikmati masa-masa nyaman mereka. Ketika mereka baru menikmati air yang mereka harapkan, ternyata Tuhan izinkan orang Amalek datang menyerang orang Israel. Tentu ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka, karena orang Israel bukanlah bangsa yang terlatih untuk berperang. Mereka tinggal di Mesir sebagai budak. Mereka terlatih menjadi budak. Mereka dibentuk menjadi budak. Saat itu mereka harus berperang melawan bangsa Amalek yang sudah terbiasa berperang. Belum lagi mereka punya keterbatasan di dalam senjata. Mereka tidak punya mungkin saat itu banyak senjata. Tidak seperti orang Amalek, tentaranya yang sudah terlatih berperang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tidak jarang Tuhan izinkan kita mengalami masalah yang tiba-tiba datang. Tidak jarang. Saya percaya setiap kita pun pernah mengalami hal yang sama. Kita baru menikmati ketenangan hidup. Kita baru menikmati kebahagiaan. Ternyata Tuhan izinkan ada masalah yang datang dalam hidup kita. Dan masalah itu sepertinya jauh lebih besar dari kemampuan kita. Ketika Tuhan izinkan hal itu terjadi, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita bersembunyi dari masalah? Apakah kita mengasihani diri sendiri? Atau kita sibuk menyalahkan orang lain? Respon kita, cara kita melihat masalah, itu sangat menentukan apakah kita akan menjadi pemenang.
Memang tidak jarang seolah-olah kita nggak berdaya menghadapi masalah itu. Tuhan izinkan itu, supaya kita tidak terjebak di dalam zona nyaman kita. Kita izinkan seolah-olah kemampuan kita tidak akan bisa menghadapi masalah yang kita hadapi saat ini. Disinilah pentingnya cara pandang, respon, dan sikap kita. Bagaimana Musa beserta orang Israel menghadapi masalah yang begitu berat, yang mana mereka sebenarnya nggak berdaya dengan segala keterbatasan mereka. Tetapi sikap Musa dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, itulah yang menentukan bagaimana mereka hidup berkemenangan. Sikap kita, itulah yang menentukan bagaimana apakah kita hidup berkemenangan atau kita kalah dengan masalah. Bapak Ibu, saya temukan ada 4 hal yang dilakukan oleh Musa, yang menjadi pesan bagi kita saat ini. Saat kita tidak berdaya, saat kita menghadapi masalah dan kita nggak berdaya menghadapinya. Yang pertama adalah jangan takut. Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada pemimpin. Jangan takut. Percaya kepada Tuhan. Dan juga percaya kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Menjadi pertanyaannya, apakah kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Di ayat 9 dan 10 dikatakan tadi, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lihat, ayat 10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Bapak Ibu, ketika Musa tahu bahwa orang Amalek menyerang mereka, Musa tidak mengasihani diri. Musa tidak menyerah. Musa tidak menyalahkan siapapun. Tetapi yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Yosua yang merupakan panglimanya Musa melakukan persis seperti yang Musa perintahkan. Inilah pentingnya kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemimpin. Karena seringkali Tuhan menuntun hidup kita lewat pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, saat kita nggak tahu bagaimana menghadapi masalah, saat kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak jarang Tuhan pakai para pemimpin-pemimpin untuk menuntun langkah-langkah kita. Pertanyaannya, maukah kita percaya kepada Tuhan dan percaya kepada pemimpin? 2 Tawarik 20 ayat 20b dikatakan. 2 Tawarik 20 ayat 20b dikatakan, ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu
dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Percaya kepada Tuhan membuat hati kita ini teguh, membuat kita tidak takut, membuat kita siap menghadapi setiap pergumulan. Percaya kepada nabinya membuat kita bisa melakukan segala sesuatu dengan benar, sehingga kita berhasil, sehingga kita tidak terjebak dengan keinginan kita, dengan tipu muslihat iblis. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ketika kita tidak berdaya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jangan takut. Percayalah kepada Tuhan, dan percayalah kepada para pemimpin yang Tuhan tempatkan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang Israel, Musa dan juga Yosua. Yang kedua adalah setiap kita harus melakukan bagian kita, dan izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Setiap kita harus melakukan bagian kita, dan izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Ada hal-hal dalam hidup ini memang tanggung jawab kita. Bekerja itu tanggung jawab kita. Membuat berhasil itu tanggung jawabnya Tuhan. Memberkati itu tanggung jawabnya Tuhan. Berusaha itu tanggung jawabnya kita. Membuat kita berhasil itu tanggung jawabnya Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 17 tadi, di ayat 10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Perhatikan, Yosua beserta orang Israel berperang melawan orang Amalek, itu bagian mereka. Musa, Harun, dan Hur berdoa. Mari kita temukan apa yang menjadi bagian kita. Kita nggak perlu fokus melihat bagian orang lain. Fokuslah menurut bagian kita. Suami tidak perlu menuntut istri. Istri tidak perlu menuntut suami. Orang tua tidak perlu menuntut anak. Mari setiap keluarga, suami melakukan bagiannya, istri melakukan bagiannya, anak-anak melakukan bagiannya, jemaat melakukan bagiannya, pelayan-pelayan Tuhan melakukan bagiannya, gembala melakukan bagiannya. Setelah itu, kita izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Maka saya percaya kita akan hidup dalam berkemenangan. Apapun masalah, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, Tuhan pasti berikan kemenangan. Asal kita melakukan bagian kita, kita taat. Jangan pikirkan bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan membebaskan saya, itu urusannya Tuhan. Jangan pikirkan kapan Tuhan akan menolong saya. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Yang penting kita lakukan bagian kita yang terbaik, dan izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Itu langkah kedua yang harus kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel saat mereka menghadapi Amalek yang menyerang mereka. Yosua dan teman-temannya punya bagian berperang. Musa, Harun, dan Hur punya bagian. Musa mengangkat tangan, Harun dan Hur menopang Musa.
Semua penting. Semua penting. Yang ketiga, bagaimana kita ketika kita tidak berdaya? Yang ketiga, bangun kesehatian dan kerjasama tim. Jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Bangun kesehatian dan kerjasama tim. Kalau kita lihat di ayat 12, mari kita baca. Sekali lagi Keluaran 17 ayat 12 dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, perhatikan, Musa bukanlah orang yang sempurna. Saat Musa, Harun, dan Hur naik ke atas bukit, itu sangat menentukan kemenangan. Alkitab katakan, kalau Musa mengangkat tangannya, maka orang Yosua dan orang Israel akan menang. Kalau Musa menurunkan tangannya, maka Yosua dan juga tentara Israel akan kalah. Jadi, sebagai manusia tentu Musa ada kalanya dia capek, saudara. Dia capek mengangkat tangan. Saat itulah Harun dan Hur yang ada bersama dia menopang Yosua. Harun dan Hur tidak menyalahkan Yosua, tidak membiarkan Yosua mengangkat tangan sendiri. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk saling bekerja sama, saling menopang, baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja, baik di dalam masyarakat. Tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti punya kelemahan. Karena itu dibutuhkan orang-orang lain yang menopang. Tidak ada dari antara kita yang hebat, saudara. Bukan karena kita. Kita ada sampai saat ini. Percayalah, ada peran orang lain bagi kita. Karena itu jangan sombong. Jangan merasa hebat. Kita harus tetap merasa bahwa kita butuh orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Musa, tokoh yang hebat aja, dia membutuhkan Harun dan Hur untuk menopang dia, saudara. Kepala rumah tangga butuh ditopang oleh istri dan anak-anak. Gembala perlu ditopang oleh jemaat. Karena itu, dimanapun kita berada, apapun keberadaan kita, mari kita belajar untuk bisa bekerja sama, saudara. Jangan merasa hebat sendiri. Disitulah kekuatan kita. Ketika kita bisa bekerja sama, membangun tim yang kuat, maka kita akan menang. Yang keempat, yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Yosua dan juga timnya beserta Musa, Harun, dan Hur. Yang keempat yang bisa kita pelajari adalah kemenangan kita sangat ditentukan ketergantungan kita kepada Tuhan. Perhatikan. Kemenangan kita sangat ditentukan ketergantungan kita kepada Tuhan. Bukan pintarnya kita yang membuat kita bisa menang. Bukan. Bukan kekayaannya kita yang membuat kita bisa menang. Bukan. Bukan nama besar kita yang membuat kita bisa menang. Bukan. Tetapi sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan. Keluaran 17 ayat 11 tadi dikatakan, saudara. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan,
Itu merupakan ekspresi dari penyerahan kita kepada Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Lihat, kemenangan Israel sangat ditentukan sejauh mana Musa kuat mengangkat tangannya. Sejauh mana mereka bergantung, berserah kepada Tuhan. Kekuatan Musa untuk mengangkat tangan sangat ditentukan oleh kesediaan dan kekuatan dari Hur dan Harun menopang tangan Musa. Jadi bukan Musa yang hebat, bukan Harun yang hebat, bukan Hur yang hebat, bukan Yosua yang berperang yang hebat. Yang hebat adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang sulit dan kita berkata, saya tidak berdaya. Bangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Untuk membawa kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa berkemenangan, berpengharapan di saat kita tak berdaya. Yang pertama tadi, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada para pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Yang kedua, yang harus kita lakukan, mari setiap kita, siapapun kita punya tanggung jawab. Baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di gereja. Setiap kita punya fungsi. Tidak ada yang sekedar menikmati. Mari lakukan bagian kita. Setiap kita melakukan bagian kita, dan kita izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Ada bagiannya Yosua dan timnya, ada bagian Musa, ada bagian Harun dan Hur. Saudara di mana? Apa bagian kita? Sudahkah kita melakukannya? Yang ketiga, bangun kesehatian dan kerjasama tim. Jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Tapi mari kita memikirkan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, kita harus sadar, kemenangan kita sangat ditentukan ketergantungan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan izinkan saudara sedang mengalami masalah kesulitan, itu artinya Tuhan sudah sediakan kemenangan bagi kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan, mau bergantung kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, apapun yang terjadi di dalam hidup jemaat-Mu, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan itu semua terjadi, karena Tuhan sedang melatih, mendidik, membentuk kami. Dan kami percaya, Tuhan sudah sediakan kemenangan bagi kami. Apapun pergumulan, kesulitan, masalah yang dihadapi umat-Mu hari-hari ini, tuntun mereka, bawa mereka kepada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Sungguh kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan, kami minta perlindungan Tuhan, kami minta tuntunan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan.
Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas hidup mereka, atas masalah mereka. Hikmat, ide, kreativitas yang daripada Tuhan yang menuntun mereka. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan umat-Mu, Tuhan. Tolong mereka dalam segala permasalahan mereka. Jauhkan setiap kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit dari COVID-19. Pakai kami umat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Biar nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai ketemu di dalam ibadah online minggu depan. Bagi saudara yang sehat dan tidak ada masalah kesehatan, saudara boleh mengikuti ibadah onsite kita yang kita lakukan di Barata Entertainment lantai 2, Ruang Arjuna, Tulung Agung. Barata Entertainment lantai 2, Ruang Arjuna, Tulung Agung, jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Kita juga sediakan ibadah sekolah minggu di jam yang sama. Mari, bagi saudara yang mau mengikuti ibadah online, ibadah onsite, silakan datang hari Minggu jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.